And everybody's watching her, but she's looking at Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya yang ini. Sekarang saya akan mainkan game Citampi Stories ya. Katanya di sini di game Citampi Stories sekarang ada updatean, yaitu ada hantu ganteng ya. Aku nggak tahu siapa itu hantu gantengnya, tapi aku lihat di Play Store itu hantu ganteng gitu kok. Tapi kalau aku lihat-lihat kayaknya arwah almarhumnya kakek Joko Seno, kakek Seno. Siapa sih namanya, aku lupa. Dan hantu ganteng ini bisa ditemuin sebelum dan sesudah nikah ya. Dan kata pas aku lihat-lihat di Instagramnya Citampi Stories, itu katanya ada bocoran game terbaru yang judulnya Cisini Stories, dimana NPC kita menjadi perempuan ya. Terus nanti kita bisa nikah sama cowok. Ya, lebih tepatnya kita bisa punya suami juga ya. Dan judul gamenya itu Cisini Stories ya. Pas aku tanya ke developernya, itu akan rilis di bulan Februari 2024. Dan ini aku juga lagi nyari itu dia. Astaga, baru 90. Halo mas siapa ya? Dan ini seperti yang kalian lihat, ini dari bajunya itu udah kelihatan banget bahwa ini adalah arwahnya almarhum Joko Seno ya, yaitu kakek Seno. Dan di sini kalian juga bisa kasih hadiah ke arwahnya. Dan hantu Mbah Sen ini juga bisa dikasih hadiah, yaitu setauku itu yang hadiah favoritnya Mbah Sen itu radio ya. Dan hantu ini itu sebagai penguak misteri hilangnya wasiat Mbah Sen. Stories. Langsung aja kita kasih hadiahnya ya. Hadiah. Nah, ini dia. Kamu kok pintar ya bisa tahu seleraku. Ini spesial banget. Makasih ya, banyak ya. Terima kasih sudah menjadi temanku. Dan di sini kita juga dapat hadiah. Dan di sini juga ada jadwal event hatinya ya. Di sini untuk event hati kesatunya itu kalian harus pergi ke area 1 di hari Senin, Kamis, dan Jumat ya. Oke, halo Mas. Oh, kamu toh. Lagi ngapain di sini, Mas? Saya belum bisa ingat banyak. Nama saya saja saya masih nggak ingat. Tapi saya ingat satu hal. Saya tiba-tiba teringat pertama kali bertemu dengan seorang gadis. Gadis itu memiliki rambut panjang yang begitu indah. Wajahnya secantik bidadari. Benar-benar wanita yang spesial buat Mas ya. Ketemunya gimana? Dia di dekat tempat tinggal saya. Tinggal satu keluarga yang memiliki seorang anak perempuan yang sangat cantik. Terus gimana Mas? Bisa ketemunya pertama kali? Saya ingat saya pertama kali berjumpa wanita itu. Saat itu saya sedang berbaring santai di kamar. Ayahnya saya datang menghampiri. Oke, di sini ada fotonya ya. Ih, cantik banget. Lebih cantik dari Sarah di masa lalu. Sedang apa kau nak? Bapak mau ke rumah teman bapak. Ikutlah bersama bapak. Selama ini engkau belum pernah berkunjung ke rumah keluarga Paimin kan? Paimin yang rumahnya di dekat saung yang di sawah itu ya, Pak? Yang sering pergi bersama ayah kerja bertani. Betul nak, Paimin itu teman bapak yang baik. Tetanggaan juga. Kau juga baiknya kenal dengan keluarga mereka. Mereka juga punya anak. Nanti kau bisa berkenalan, menambah teman juga. Aku cuma bisa menghela nafas. Jujur aku malas ikut bapak. Tapi ya sudahlah, kali ini aku ikut saja. Toh, aku sedang tidak ada acara apa-apa. Kami berdua berjalan di jalan setapak sebagai jalan pintas ke rumah Pak Paimin. Bapakku mulai membuka percakapan. Sudahlah, sebaiknya kamu bantu saja bapak jadi petani. Kalau engkau masih berencana berdagang, banyak resikonya kalau daganganmu tidak laku. Nanti bangkrut, lalu bagaimana?
Tetangga kita dulu seorang pengusaha sukses tapi akhirnya bangkrut. Setidaknya jika jadi petani resikonya tidak besar bila menjadi pedagang. Iya, Pak, tapi ini cita-cita saya sedari kecil. Aku menghembuskan nafas keras. Ayahku selalu berusaha membujukku menjadi petani setiap ada kesempatan. Harus berapa kali kukatakan bahwa aku hanya ingin jadi pedagang. Akhirnya kami tiba di rumah Pak Paimin. Wah, Pak Paimin sedang beristirahat sore ya Pak. Asik duduk berdua sama istri di teras. Ada tamu beranjak dari kursi teras dan menjabat bapakku. Beliau terlihat ramah dengan kumis tebal dan tubuh kurusnya. Bu Paimin juga ikut bangkit dari kursi dan tersenyum. Menoleh ke arahku. Ini anak saya yang banyak saya ceritakan pada bapak. Namanya, aku mencium tangan Pak Paimin dan Bu Paimin. Wah, ganteng sekali. Mirip dengan bapak waktu saya muda. Sering-seringlah kamu main kesini, nak. Bapak punya anak seumuran kamu. Kamu bisa berkenalan dengannya, memegang bahuku dengan lembut. Nah, betul seperti kata Pak Paimin. Selain bertemu teman-teman pedagangmu, kamu juga harus menyempatkan main kesini. Kita sudah seperti keluarga. Salam kenal Pak. Aku tersenyum hangat pada Pak Paimin dan Bu Paimin. Mereka benar-benar ramah. Aduh, ini dia nih, anak gadis bapak sore-sore begini pasti sedang asik sendiri main di kebun. Nak, coba kamu bantu Pak Paimin, tolong panggilkan anak gadisnya yang ada di kebun. Baik Pak, permisi saya ke kebun dulu. Aku membungkukkan badan pada orang-orang itu, lalu mulai berjalan ke kebun mencari anak gadisnya. Cuaca sedang cerah dan aku melewati rerumputan tinggi yang ada di kebun tetanggaku. Setelah berjalan beberapa lama, akhirnya dari kejauhan, sekelebat aku melihat rambut panjang yang cantik dari antara rumputan. Benar saja, setelah menyibakkan rumput tinggi itu, aku melihat seorang gadis yang tengah sibuk dengan tanaman yang ada di kebun. Gadis itu membelakangiku. Aku mendekat untuk memanggilnya, kemudian tiba-tiba ia menoleh. Wajahnya silau terkena sinar matahari dan wajahnya seperti seorang bidadari yang begitu cantik. Aku langsung terpesona dibuatnya. Kau membuatku terkejut. Siapakah dirimu? Bagaimana bisa ada di sini? Aku membantu ayah dan ibumu untuk memanggilkanmu ke rumah. Oh begitu, terima kasih ya. Engkau siapa? Aku mengulurkan tanganku. Panggilan saya. Iya, salam kenal mas. Maaf ya, sudah merepotkanmu menjemputku di sini. Mari kita kembali ke rumah. Nanti ayah bingung mencari kita yang tak kunjung pulang. Aku berjalan mengiringinya di antara rumputan panjang. Aku berjalan menunduk karena aku malu jika bertatap wajah dengan gadis itu. Bagiku, dia adalah gadis paling cantik yang pernah kutemui. Jadi ayahmu itu yang sering pergi bertani bersama ayahku? Iya. Kenapa mas? Nggak apa-apa kok. Kau nggak mendengarkannya ya? Iya maaf, aku kok jadi banyak lupa gini ya? Maaf ya. Gadis itu tertawa lagi. Apa ini yang menamakan cinta pada pandangan pertama? Semua yang ada di dirinya begitu indah. Bahkan tawanya sangat terdengar merdu. Akhirnya kami tiba di rumah dan bertemu dengan orang tua kami. Disitulah kali pertama Mbah berkenalan dengannya. Sejak saat itu saya selalu merindukannya dan selalu duduk di saung reot di dekat rumah gadis itu, berharap bisa melihatnya. Walau dari kejauhan, tak jarang Mbah bisa seharian di saung itu hanya untuk melihatnya berjalan-jalan di kebun dan merawat tanaman. Yah, kenapa mas nggak temuin dia langsung aja? Katanya rindu. Saya malu, walau tidak ada alasan bertemu dia, saya jadi merasa canggung dan kikuk. Saya jadi sering bertanya pada orang tua Mbah kapan lagi ke rumah Pak Paimin supaya saya bisa ikut lagi. Wah, mas sudah dimabuk cinta nih. Jangan-jangan gadis itu juga rindu sama mas. Terus lanjutannya gimana mas?
Mas menyatakan cinta Mas sama dia kan? Saya nggak ingat. Nanti saya kasih tahu kalau saya ingat lebih banyak ya. Oke Mas, saya tunggu ya ceritanya. Oke, jadi itu gadis pertama yang disukai oleh Mbah Sen ya. Jadi itu event hati ke-1-nya ya. Dan lanjut event hati keduanya ya, yaitu di area 3, harinya Selasa, Rabu, Kamis ya. Tengah malam. Di sini aku milihnya hari Selasa. Di area 3. Nah, ini dia. Mas, apa kabar? Baik Mas, kamu memang mau ketemu saya ya? Saya ingat sesuatu nih. Ingat apa Mas? Saya ingat nama saya Joko. Oh ternyata Mbah Sen, nama aslinya Mbah Joko. Wah nama Mas Joko toh? Iya, saya juga ingat cerita lain tentang hidup saya dulu. Buat bisa jadi pedagang sukses ya saya perlu relasi dari pedagang-pedagang lain yang sudah lebih senior dari saya. Dari mereka saya belajar banyak sekali hal baru yang membantu saya supaya jadi sukses. Wah, Mas Joko hebat banget ya. Bahkan saya bisa membantu bosnya orang tua saya, seorang distributor pemasaran hasil pertanian. Membantu beliau untuk memperluas penyebaran area jual hasil kebun di pasar, karena saya kenal dengan orang dalam pasarnya. Wah, pasti orang tua Mas bangga sama Mas. Oke, ada fotonya lagi ya. Di masa lalu. Maaf ya, Nak Joko, tiba-tiba sama Bapak memanggil Nak Joko. Bapak mau minta tolong antarkan anak Bapak ke kota beli baju. Bapak hari ini ada panen besar-besaran di sawah, jadi tidak bisa izin. Istri Bapak sedang demam, jadi tidak bisa antar anak Bapak. Anak Bapak perlu baju baru untuk acara nikahan saudara Bapak. Kasihan, sudah lama Bapak tidak membelikan dia baju. Pak Paimin, jangan khawatir, saya sedang ada waktu. Saya akan antarkan anak Bapak ke kota untuk membeli baju. Sebentar ya, saya panggilkan dia. Aku menunggu kehadiran gadis yang sangat ingin kutemui dan selalu kurindukan setiap malam. Jantungku berdegup kencang, lalu beberapa saat kemudian, gadis itu datang dengan mengenakan sebuah gaun yang sangat cantik. Ini rambutnya dikepang 2. Lagi-lagi aku terpesona melihatnya. Serasi sekali penampilannya. Mas Joko, panggilannya lembut sambil tersenyum malu ke arahku. Lalu ia menunduk. Dik, aduh, maaf loh ya jadi merepotkan Nak Joko. Tidak sama sekali merepotkan kok, Pak. Saya akan jaga anak Bapak, jangan khawatir. Terima kasih banyak ya Nak Joko. Saya berangkat ke sawah dulu ya. Iya Pak. Pak Paimin pergi meninggalkanku dengan bidadari cantik ini, dan aku malu-malu untuk menatapnya. Maaf, Mas, merepotkan. Dia tampak salah tingkah. Tidak sama sekali, Dek. Kita berangkat sekarang. Ayo kita pergi, Mas. Antarkan aku ke toko langgananku di kota. Sempat beberapa lama kami berjalan menyusuri pemotong sawah dengan terdiam. Aku bingung memilih kota-kota untuk memulai. Aku cuma bisa berjalan dalam diam. Gadis itu juga terlihat malu-malu saat berjalan denganku. Akhirnya aku menemukan topik. Dik, kita berjalan ke ujung jalan di sana kan? Nanti kita ke kota naik delman. Tidak akan memakan waktu lama. Iya Mas, biasanya Bapak membonceng aku naik sepeda ke kota. Sekarang sepedanya rusak, sedang diperbaiki. Naik delman lebih seru. Aku selalu naik delman kalau mau bertemu teman-teman pedagang. Sekarang aku sedang menabung membeli sepeda. Doakan ya supaya kapan-kapan aku bisa menghantarkanmu memakai sepeda. Ah, Mas Joko baik sekali. Aku jadi malu. Makasih ya Mas. Gadis itu melirik dan kembali berjalan menunduk sambil tersenyum. Akhirnya kami tiba di ujung jalan menuju jalan raya dan beruntung tak menunggu lama delman kosong lewat. Tanpa ragu aku melambai memanggil delman untuk segera berhenti.
Joko, ketemu lagi. Sekarang mau ke rumah siapa? Pak Maman. Kemarin beliau nanyain loh. Tidak, Mang. Antarkan aku ke pasar yang di dekat asrama militer dan rumah sakitnya. Oh, pasar Kliwon ya. Yuk naik. Itu siapa? Wah, engkau sudah mempunyai kekasih ya. Aku dan gadis itu menunduk malu, lalu dengan cepat aku mendahului naik. Kemudian aku mengulurkan tangan untuk siap membantu gadis itu naik delman. Ayo naiklah, aku bantu. Iya, Mas Joko. Ragu-ragu memegang kedua tanganku yang terlulur. Seperti terasa terlistrik, berkekuatan besar dan jantung berdetak kencang saat aku menggenggam tangannya. Ku genggam erat tangannya dan dia pun naik. Ku tahan beban tubuhnya di tanganku. Saat dia berhasil naik, tiba-tiba ia sedikit tergelincir, terserempet roknya yang agak kepanjangan. Dengan cepat ku tangkap tubuhnya agar tidak jatuh. Astaga, hampir ciuman dong mereka. Ih, so sweet deh. Basen. Maaf, aku nggak maksud. Kelepas peganganku pada tubuhnya dan memastikan dia duduk dengan aman. Tidak apa-apa, Mas. Mas Joko sudah memegangiku. Makasih ya. Kami bertukar senyum lalu saling salah tingkah dan menunduk. Delman pun mulai berjalan menuju pasar Kliwon, tempat toko baju langganan gadis itu. Setelah tiba, aku kembali membantunya turun dan kali ini dia lebih hati-hati. Setelah membayar, kami mulai masuk pasar. Aku akan mengarahkan tempat tokonya. Di sana langgananku, bajunya bagus-bagus dan harganya bersahabat. Aku hanya tersenyum dan mengangguk setuju. Dengan riang, gadis itu menuntunku ke arah toko langganannya. Hingga akhirnya dia berhenti di sebuah toko baju besar yang ramai pelanggan yang seperti aku kenal. Toko Bahtiar Makmur. Mas Joko juga tahu toko ini. Apakah Mas Joko sering beli baju di sini juga? Kamu suka berbelanja di sini? Aku bertanya sambil berjalan masuk toko bersamanya dan melihat sekitar. Semua baju yang aku sukai dan aku inginkan ada di sini. Harganya yang ada pun terjangkau. Aku dan dia masuk ke dalam toko. Seorang pria mendatangiku sambil melambaikan tangan. Joko! Pak Bahtiar, bagaimana kabar Bapak? Baik-baik, kami berjabat tangan dengan riang. Gadis itu menoleh dan aku melihat raut wajahnya yang terlihat sangat kaget. Mas kenal dengan pemilik toko ini? Ini toko langgananku sejak dulu. Baju di sini paling bagus-bagus. Joko ini sejak remaja sering main ke toko ini dan membantu Bapak. Joko sering bantu-bantu bungkus dagangan untuk dikirim ke pelabuhan. Udah lama engkau tidak berkunjung ke sini. Pak Bahtiar menepuk panggungku. Tanpa disangka-sangka, Joko berturut mempelajari ilmu perdagangan. Engkau anak yang pintar, rajin dan pekerja keras. Saya yakin kamu pasti bisa sukses, bahkan mungkin lebih dari saya. Pak Bahtiar menengok ke gadis yang aku bawa. Jarang-jarang saya lihat Joko dengan seorang teman wanita. Engkau pelanggan tetap sini? Iya, saya suka dengan baju-baju Bapak. Saya sering pergi ke sini bersama Bapak saya buat beli baju. Bisa saya beri kamu rekomendasi baju yang bagus dan sewaktu membayar nanti katakan jika Pak Bahtiar memberikan diskon. Mata gadis itu bersinar penuh kebahagiaan. Wah, terima kasih banyak, Pak. Sebentar. Bos Koro, sini sebentar. Pak Bahtiar berteriak. Tampak seseorang dengan perawakan agak gampal berlari tergopoh-gopoh menuju ke tempat kami berada. Nah, kenalkan ini Baskoro. Dia karyawan baru di sini. Dia akan membantu kalian kalau kalian perlu apa-apa. Kalau begitu saya pamit ya, ada yang harus saya urus. Terima kasih Pak Bahtiar. Mas, ini adalah hari terbaik dalam hidupku. Berkat Mas Joko, aku mendapat diskon berbelanja di sini. Bukan berkat saya, Dik. Gadis itu kembali mencari-cari baju yang diinginkan dan setelah selesai, ia pergi untuk membayar dan benar seperti yang dikatakan Pak Bahtiar. Ia mendapat diskon yang cukup besar. Setelah dia dari toko baju, aku mengantar gadis itu pulang kembali ke rumahnya. Mas Joko, terima kasih untuk hari ini. Sama-sama. Lain kali kita bertemu dan berbincang lagi ya. Kembali ke masa kini. Setelah saya mulai dekat sama dia, saya mulai berani buat sedikit. Apa ya bahasanya sekarang? Apa tuh Mas? Oh ini, ngode ke dia.
Wah, dulu juga ada ngode-ngode ya? Iya dong, harus pelan-pelan, jangan langsung cepet-cepet. Nanti malah orangnya nggak nyaman sama kita. Kalau udah ngerasa kenal dan cocok, baru deh. Hahaha, iya juga ya. Saya tapi belum ingat siapa namanya. Nanti kalau saya ingat, saya kasih tahu ya.